Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 607 Perdana Menteri Buma. Persaingan ganas semacam itu termasuk menyakiti lawan dan diri sendiri. Selika He benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa, dan dia pun memukul meja dan berdiri dengan marah. Tuan Mayor, tolong jangan agresif. Mayor tersenyum dengan sinis dan berkata, CEO He, tolong lihat situasi saat ini dengan jelas. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, tetapi memberi tahumu. Jika kamu ragu untuk tidak bekerja sama dengan kamu, aku akan membuat real estate keluarga He kalian lumpuh sepenuhnya, apa kamu percaya? Tepat setelah Tuan Mayor selesai mengatakan itu, suara Thomas Kin tiba-tiba terdengar dari belakang. Tidak percaya. Setelah itu, Thomas Kin mendorong pintu dan masuk, dan mata semua orang tertuju padanya. Selika He terlihat sangat gembira, saudara senior. Awalnya, setelah mendengar kabar Thomas Kin telah dibunuh, Selika He terus melacak hasilnya, tetapi perusahaan terlalu sibuk dan dia tidak bisa meninggalkannya. Namun, tidak disangka ternyata saudara senior baik-baik saja. Di belakang saudara senior masih ada seorang gadis kecil dan seorang pria asing. Begitu Buma masuk, ekspresi wajahnya seketika menjadi suram. Dia menatap Mayor dan berkata dengan dingin. Mayor, siapa yang memberimu hak untuk menggunakan dana keluarga untuk menindas orang lain tanpa izin? Ketika melihat Buma, Mayor langsung terkejut hingga berdiri dengan cepat, dan tubuhnya pun berkeringat dingin. Tuan Buma, Putri Sasa. Mengapa kalian ada di sini? Mayor tidak pernah menyangka masalah kecil seperti ini akan membuat Perdana Menteri dan Tuan Putri dari negara X datang ke sini. Bukankah itu terlalu berlebih-lebihan? Buma mendengus dengan sinis. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah Mayor dengan keras. Bajingan. Jika kami tidak datang, apa yang akan kamu lakukan? Dengan wajah yang merah, kedua kaki Mayor juga gemetar karena ketakutan. Setelah ditampar, dia bahkan tidak berani berbicara. Tuan Buma, itu salahku. Aku telah mendengar fitnah dari keluarga Su dan keluarga Hua, dan merasa menguntungkan. Cih. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebusnya. Lakukan semua cara yang telah kamu gunakan untuk menghadapi real estate keluarga He, perusahaan besar Meng dan Siwan Company ke keluarga Su dan keluarga Hua. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu tinggal masuk penjara setelah kembali. Seluruh tubuh Mayor bergetar, dan dia pun segera berlutut di lantai. Tuan Buma, Tuan Putri Sasa, aku salah, aku akan segera menebusnya dan pasti akan memuaskan Anda. Setelah mengatakan itu, Mayor langsung mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Teruskan pesanku, semua pekerjaan untuk melawan real estate keluarga He akan dihentikan dan material yang kita monopoli akan dikirim ke proyek lokal secara gratis. Setelah mengatakan itu, Mayor menelepon nomor yang lain lagi. Gunakan semua dana kita yang tersisa untuk melawan keluarga Su dan keluarga Hua, hentikan perdagangan antara dua provinsi mereka, dan gunakan metode yang sama untuk melawan mereka. Segera laksanakan. Meskipun keluarga klise di negara X adalah kekuatan luar, tetapi mereka kaya dan bersedia mengeluarkan uang. Mereka juga memiliki banyak koneksi karena minyak. Sangat mudah bagi mereka jika ingin melawan keluarga seperti keluarga Su dan keluarga Hua. Mayor sudah berkeringat dingin setelah melakukan dua panggilan itu. Dia melihat Tuan Buma dan Tuan Putri Sasa, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan merendah. Tuan Buma, Tuan Putri Sasa, kali ini semua salah kau. Maafkan aku. Buma tidak menghiraukannya, melainkan maju untuk berjabat tangan dengan Selika He. CEO He, aku juga pernah mendengar tentang kamu di negara X. Aku adalah Perdana Menteri negara X. Aku harap kita bisa sering melakukan kontak di masa mendatang. Jika ada kebutuhan untuk kerja sama, silakan katakan pada kami. Selika He tersanjung dan segera berdiri untuk berjabat tangan.
Para manajer tingkat tinggi real estate keluarga He pun langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk berfoto dan menjadikan adegan bersejarah itu sebagai bukti. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 608 tahanan rumah. Meskipun Selika He hebat, tetapi itu hanya di dalam negeri saja. Karena dalam industri properti, hanya China yang sangat berkembang. Dia juga hanya mencapai puncak orang terkaya di China pada beberapa tahun ketika industri propertinya mencapai puncak. Dibandingkan dengan Thalia Liu, dia masih sedikit lebih kalah saat ini. Karena produk kecantikan Thalia Liu bisa diekspor ke seluruh dunia, dan perbedaan antara pasar domestik dan pasar internasional masih sangatlah besar. Jadi Selika He juga selalu ingin memasuki pasar internasional, hanya saja dia tidak menemukan kesempatan itu. Sekarang sudah berbeda. Dengan dukungan dari negara X, Selika He akan mampu untuk membuka situasi pasar internasional ke depannya. Selika He memandang Thomas Kin dengan heran dan mengaguminya di dalam hatinya. Saudara senior memang pantas menjadi saudara senior. Dia sudah bertahun-tahun di dunia bisnis, tetapi dia masih tidak bisa menyelesaikan masalah yang begitu sulit itu. Jika tidak ada yang membantunya, mungkin saja pada akhirnya Selika He akan menyetujuinya dan menyerahkan wilayah provinsi Handong itu. Tetapi begitu saudara senior bertindak, dia langsung menyelesaikan inti dari masalah itu. Tidak hanya itu, dia juga langsung mematikannya, dan beralih dari pasif menjadi aktif. Tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi dia juga mempromosikan real estate keluarga He ke pasar internasional. Keluarga Su dan keluarga Hua juga langsung ditekan. Mulai saat ini, real estate keluarga He akan menjadi satu-satunya pemimpin kota Donghai, dan itu benar-benar luar biasa. Selika He sangat sibuk, dan Thomas Kin juga tidak mengganggunya. Kamu bersibuklah dulu. Dalam beberapa hari ini, saudara-saudara senior kita akan berkumpul, dan Master juga akan datang. Selika He langsung bersemangat, Master datang ke sini. Bahagia sekali. Menurut Selika He, tidak ada apapun yang lebih penting dari Master. Bahkan jika real estate keluarga He sudah tidak ada, bertemu dengan guru pun sudah cukup baginya. Setelah meninggalkan real estate keluarga He, Thomas Kin menghubungi Melissa Su. Setelah melakukan 2 panggilan dan tidak dapat tersambung, Thomas Kin pun mengerutkan keningnya. Seharusnya Melissa Su baik-baik saja, kan? Thomas Kin masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke rumah keluarga Su. Saat ini, pintu gerbang rumah keluarga Su ditutup. Yang terpenting adalah kamar Melissa Su terkunci rapat. Pintunya dikunci dari luar, dan tidak bisa dibuka dari dalam. Benar, Melissa Su telah dijadikan tahanan rumah. Dia dikunci di kamarnya, dan hanya diberi makan dan minum setiap harinya. Di dalam kamarnya hanya ada TV, beberapa kaset, dan tidak ada yang lain. Melissa Su mencoba membuka pintu lagi, tetapi pintu itu terkunci dari luar, dan dia tidak bisa menggerakkannya dengan kekuatannya. Hei! Zhang, bukakan pintunya untukku, aku ingin keluar untuk mandi. Pria bernama Zhang itu adalah kaki tangan Gael Su. Dia berumur 30-an dan pernah bekerja sebagai tentara khusus. Menahan seorang gadis kecil tentu saja hanyalah hal yang kecil baginya. Zhang berkata dengan wajah yang sinis. Nona Su, kamarmu memiliki semua perlengkapan mandi yang lengkap, dan kamu bisa mandi di kamarmu. Melissa Su berkata, kamarku hanya ada shower, aku ingin berendam. Zhang tersenyum dengan sinis dan berkata, Nona Su, gunakan saja yang ada. Untuk keadaan khusus ini, jangan meminta terlalu banyak. Melissa Su sangat marah dan berkata, aku sakit, perutku sakit, aku perlu minum obat. Zhang mengerutkan keningnya. Meskipun dia tahu Melissa Su membuat masalah, tetapi dia tetap harus memenuhi permintaannya. Gael Su tidak peduli bagaimana dia memperlakukan Melissa Su, tetapi masih ada nyonya dan tuan besar di rumah, jadi Melissa Su tidak mungkin dalam bahaya. Zhang berkata, aku akan mengambilkanmu obat nanti. Tidak bisa, kamu bukan dokter, aku tidak berani minum obat yang kamu ambilkan. Panggilkan dokter untukku. Setelah mendengar itu, Zhang pun tersenyum dengan sinis dan berkata, Nona Su, apa kamu masih berpikir bahwa marga Qin itu akan datang menyelamatkanmu? Jangan bodoh, dia sudah mati, dan mayatnya pun sudah menghilang.
Bersambung. Titik.